Ini semua adalah satu upaya, satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu agar supaya dia terlindungi dari masalah-masalah hukum. Apa yang dikatakan oleh orang ini, kalau Mas Hasto tidak mengundurkan diri dalam waktu 1 kali 24 jam, maka dia akan jadi tersangka. Ya. Ini saya kira Mas Hasto menyampaikan ini kepada kami bukan untuk berbohong. Saya ingat kemarin juga Deddy Sitorus juga mengungkapkan hal yang sama. Nih ya, saya yakin semua daripada kalian mesti paham yang namanya menjatuhkan sebuah tudingan tanpa bukti itu namanya adalah fitnah. Dan kali ini nih, seperti biasa, salah satu jenderal perang Ateng menjatuhkan sebuah tudingan lagi nih kepada Pak Jokowi. Nih, dengerin sendiri deh. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik. Kalau biasanya tudingan-tudingannya dibiarkan dan tidak dianggap oleh seorang Joko Widodo, kali ini direspon loh. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Nggak ada. Ya apa, anunya apa? Tahu, kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya. Ya Pak, intinya gini lah ya, jangan main-main fitnah ya. Bapak Jokowi itu udah cukup difitnah kalian, oke? Sampai difitnah mau kembali ke PDI Perjuangan, mau ngapain? Hah? Ngapain ke PDI Perjuangan? Bapak Jokowi mau bikin partai sendiri pun itu jauh lebih kuat daripada PDI Perjuangan. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pernyataan sikap Jokowi ya, setelah berkali-kali mendapatkan serangan tak berdasar dari para kader elit partai terbesar di Indonesia atau Partai Kebo ya. Seperti kita tahu bersama ya, bahwa setelah segala upaya dilakukan ya oleh mereka dan gagal, baru-baru ini salah satu kader elit Partai Kebo menyatakan bahwa pada pertengahan Desember 2024 lalu ada seorang utusan yang menginginkan ya Simon Congkura-Kura mundur sebagai sekjen dan Jokowi tidak dipecat ya. Otomatis itu adalah tuduhan kepada Jokowi ya secara tidak langsung. Walaupun tidak ada tuduhan secara langsung dialamatkan kepadanya. Menyikapi hal itu di hadapan para awak media, akhirnya Jokowi menyatakan ya, sikap ya dengan sangat tegas ya bahwa kesabaran dirinya ada batasnya. Selama ini dirinya sudah banyak mengalah, tetapi kesabaran dirinya ada batasnya. Keren Pak D, hajar Pak D ya, sikat Pak D, lawan Pak D ya. Sebagian besar rakyat Indonesia ada di belakang Anda. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini semua adalah satu upaya, satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu agar supaya dia terlindungi dari masalah-masalah hukum. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, dia supaya ada orang-orang yang berhutang budi secara politik bisa dia minta memberikan balasan terhadap orang-orang yang dianggap berbuat tidak baik terhadap dia dan keluarganya atau hendak mencelakai dia dan keluarganya. Ini sekedar tambahan dari saya supaya kita di dalam melihat persoalan ini bukan hanya melihat persoalan hukum teknis ya, tetapi harus kita lihat latar belakangnya. Ini
bukan sesuatu yang sederhana. Ya. Karena bagaimanapun juga kita bisa lihat sekarang, kita bisa buktikan di dalam begitu banyak catatan dan tulisan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti. Nah, nampaknya ketika dinasti yang sedang dibangun ini tidak boleh diganggu, maka para pengganggu itu harus diperkarakan. Salah satu pengganggu itu adalah Hasto Kristianto, orang yang sangat vokal terhadap kegiatan-kegiatan mantan Presiden Jokowi sejak tahun 2023. Ya. Saya kira itu dari Pak, saya. Terkait yang barusan Anda katakan, orang-orang yang Hasto dikriminalisasi oleh orang-orang yang dianggap sebagai pengganggu. Tadi juga sebelum memulai sidang, Pak Hasto sempat membacakan pesan tertulisnya. Intinya, resumnya adalah dia dikriminalisasi hukum, secara hukum, dan dia tahanan politik. Ada tanggapan soal itu, Pak? Kapan dia mulai menulis dan siapkan? Saya kira begini, beberapa waktu yang lalu, ya, dia itu sudah dihubungi oleh sejumlah orang, merupakan petinggi dari lembaga tertentu. Ya. Permintaannya cuma satu, Pak Hasto itu mengundurkan diri dari kedudukan sebagai sekjen. Makanya ini yang dianggap kedudukan sebagai sekjen inilah yang dianggap, ya, menjadi halangan, ya, terhadap orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam partai. Nah, apa yang dikatakan oleh orang ini, kalau Mas Hasto tidak mengundurkan diri dalam waktu 1 kali 24 jam, maka dia akan jadi tersangka. Ya. Ini saya kira Mas Hasto menyampaikan ini kepada kami bukan untuk berbohong. Saya ingat kemarin juga Deddy Sitorus juga mengungkapkan hal yang sama. Ya, bagaimana dia dipanggil tentang dan bercerita tentang ini. Jadi sekali lagi ini yang harus kita cermati. Ya, teman-teman ya, barusan kita mendengar pernyataan resmi ya pasca sidang yang disampaikan oleh salah satu kuasa hukum si Moncong Kura-Kura ya. Tidak perlu saya ulangi karena sudah sangat jelas dan suaranya juga sangat keras bahwa intinya tanpa tedeng aling-aling ya, tanpa tedeng aling-aling ya kalau bahasa Jawa begitu ya. Tanpa menggunakan klausa pengganti kalimat, pengganti kelas kata ya, pengganti fungsi kalimat ya. Jadi intinya terang-terangan yang bersangkutan menyebut nama Jokowi ya. Jokowi. Waduh, menurut teman-teman gimana? Apakah tuduhan yang disampaikan oleh kuasa hukum si Moncong Kura-Kura ini benar ataukah tidak? Kalau menurut saya kok mengandung unsur fitnah ya. Dan menurut saya Pak Jokowi juga harus bersikap loh dengan orang ini. Jadi perlu adanya ya delik aduan gitu loh yang disampaikan oleh Pak Jokowi agar gak sembarang orang itu bisa macam kayak gini gitu loh, suka menuduh ya kan. Iyalah, lanjut. Lagi-lagi tuduhan datang dari PDI Perjuangan yang mengatakan Bapak Jokowi ya mengutus orang PDI Perjuangan untuk mencabut dipecatnya seorang Bapak Jokowi. Yang diisukan Bapak Jokowi ingin lagi kembali ke PDI Perjuangan. Nggak salah tuh ya. Ya Pak, intinya gini lah ya, jangan main-main fitnah ya. Bapak Jokowi itu udah cukup difitnah kalian. Oke, sampai difitnah mau kembali ke PDI Perjuangan. Mau ngapain? Ngapain ke PDI Perjuangan? Bapak Jokowi mau bikin partai sendiri pun itu jauh lebih kuat daripada PDI Perjuangan. Ingat itu. Jadi saran saya ya Banteng, lebih baik kamu itu fokus dengan partaimu sendiri, perbaiki isi di dalam partaimu ya. Ibu Megawati yang saya hormati, tolong ya, Anda menjadi contoh dan didik kader-kader Anda itu yang sering menyerang Bapak Jokowi dengan fitnahan-fitnahan. Kalau mau partai Anda bertahan ya. Karena kalau nantinya Bapak Jokowi bikin partai ya, tahu sendirilah ya. Jadi seperti itulah ya. Udah cukup lah dengan fitnah-fitnahan. Masa sekelas Banteng PDI kok mainnya fitnah kotor terus. Iya, betul sekali ya. Jadi menurut saya ya, ini menurut saya secara pribadi ya, sebetulnya yang memerlukan Jokowi itu bukan Jokowi yang memerlukan partai terbesar di Indonesia, tetapi partai terbesar di Indonesia lah yang memerlukan Jokowi. Kalau memang tuduhan yang dilayangkan oleh
kader elit partai terbesar di Indonesia terkait utusan pertengahan Desember tersebut benar ya, seandainya benar, saya yakin bahwa utusan tersebut merupakan ya utusan pribadi, inisiatif pribadi dari sekian banyak kader elit partai terbesar di Indonesia. Jadi bukan Jokowi yang menginginkan sebetulnya, justru sebagian besar kader elit partai terbesar di Indonesia yang masih waras ya, yang belum sedeng macam si Moncong Kura-Kura itu menginginkan agar si Moncong Kura-Kura itu mundur dan ketua umum ya itu diberikan kepada Jokowi. Tetapi itu bukan keinginan Jokowi gitu loh, tetapi itu keinginan sebagian besar kader elit partai terbesar di Indonesia. Justru seperti itu, ya toh? Iyalah. Nah, bagaimanakah pernyataan Jokowi, pernyataan sikap Jokowi? Mari kita saksikan bareng-bareng. Ini dia. Apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya. Namanya kalau disebutkan PDI ya Pak ya, masih bisa disebutkan. Ya, udah. Lagi. Ya, sudah dengar bareng-bareng teman-teman ya. Walaupun pernyataan yang disampaikan sangat tenang, tidak berapi-api dan tidak mengandung unsur emosi, tetapi ya kan, isinya sangat keras sekali ya, sebuah pernyataan sikap yang menurut saya sangat tegas bahwa selama ini dirinya sudah sering mengalah, dituduh ini, dituduh itu, diserang ini, diserang itu, ya kan, dinarasikan begini, dinarasikan begitu, ya kan. Tetapi ingat, kesabaran manusia itu ada batasnya, termasuk juga kesabarannya Pak Jokowi. Saya sebagai salah satu rakyat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi, atau sebut saja sebagai ternak Mulyono, mendukung keras, mendukung berat perlawanan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kami justru menunggu Pak ya serangan balik Anda. Kami ingin melihat Anda menyerang itu yang namanya tukang fitnah ya. Iyalah. Lanjut. Apapun masalahnya, itu semua adalah salahnya seorang Jokowi. Ya, itulah statement yang selalu diberikan oleh para ateng-ateng dan jenderal-jenderal perangnya ateng. Nih ya, saya yakin semua daripada kalian mesti paham, yang namanya menjatuhkan sebuah tudingan tanpa bukti itu namanya adalah fitnah. Dan kali ini nih, seperti biasa, salah satu jenderal perang ateng menjatuhkan sebuah tudingan lagi nih kepada Pak Jokowi. Nih, dengerin sendiri deh. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik. Kalau biasanya tudingan-tudingannya dibiarkan dan tidak dianggap oleh seorang Joko Widodo, kali ini direspon loh. Bersambut tudingannya. Nih, respon dari Pak Jokowi. Pak, dari apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Kurang lebih apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah selama ini difitnah diam, dicaci diam, tapi sabar orang ada batasnya. Ya udah, buka aja itu siapa yang diutus
mendukung Pak Jokowi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Sitorus tadi. Nah, di sini kita sebagai masyarakat sebenarnya dituntut untuk cerdas dan cermat untuk bisa melihat situasi yang ada. Di mana di saat ini ada dua kubu yang menuding dan kubu yang dituding. Sekarang untuk membuktikan siapa yang benar, otomatis mereka harus bisa membuktikannya dengan bukti yang ada. Nah, ini kubu yang dituding nantangin, ayo siapa tuh orang yang saya utus? Nah, kalau misalnya kubu yang menuding bisa ngasih bukti, ya percaya kepada kubu yang menuding. Tapi kalau nggak bisa kasih bukti, ya tentu aja kita akan percaya dengan orang yang dituding. Karena gimana bisa percaya tudingan tanpa bukti? Kan nggak mungkin dong percayain fitnah. Tapi kok saya agak ragu ya dengan kelompok yang menuding tadi, karena melihat track record yang ada, di mana nih beberapa waktu yang lalu kita pasti pada semua masih ingat bahwa Sekjen Perangnya Ateng ini, yang saat ini jadi terdakwa KPK itu, sempat memberikan tudingan kepada Pak Jokowi yang katanya punya 1001 bukti untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi melakukan sebuah kejahatan. Tapi nyatanya bukti yang diklaim itu hanyalah narasi yang akhirnya dikatakan bisa dipertanggungjawabkan di atas nama Tuhan walaupun tanpa bukti. Ya kita kan semua pada pinter ya, pada tahu semua kan ya bahwa tudingan tanpa bukti itu namanya fitnah. So, saya jadi menunggu nih, gimana tanggapan seorang Deddy Sitorus mendengar tantangan seorang Jokowi untuk buka siapa sih yang diutus Pak Jokowi untuk memecat Pak Hasto dan tidak memecat dirinya di kelompok ateng-atengan itu. Ya, kita pada paham lah, semua yang dilandasi rasa benci dan rasa sakit hati akan memang selalu menimbulkan suatu hal yang tidak baik. Makanya, belajarlah sembuh daripada rasa sakit hati. Iya, barusan kita mendengar ya pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan yang berdomisili di Bali ya, daging semua isinya, kurang lebih komentarnya 3 menit lebih sedikit ya. Dan ada satu hal yang menarik yang perlu saya komentari, yaitu kalau memang menuduh Jokowi itu mengutus seseorang untuk menyampaikan keinginan agar agar Sekjen Moncong Kura-Kura itu mundur sebagai Sekjen, kemudian Jokowi tidak dipecat sebagai kader partai terbesar di Indonesia, pertama-tama seharusnya kalian menyebutkan siapakah utusan itu, ya kan? Dan itu kan juga disampaikan oleh Pak Jokowi tadi ya pada saat melakukan klarifikasi ya kan, ketika ditanya oleh awak media ya kan, sebutkan siapa utusan itu. Karena dengan menyebutkan utusan itu, minimal namanya lah, dari situ nanti akan bisa ditelusuri apakah benar utusan ini menyampaikan keinginan tersebut ya, agar si Sekjen Moncong Kura-Kura itu mundur sebagai Sekjen, kemudian Pak Jokowi tidak dipecat sebagai kader partai terbesar di Indonesia, itu benar-benar disuruh Jokowi gitu loh. Jangan-jangan ya kan, kalau memang benar ada utusan, jangan-jangan itu merupakan utusan ya, permufakatan ya, dari sekian banyak kader elit partai terbesar di Indonesia yang menginginkan Jokowi menjadi pemimpin mereka di partai. Karena kalau Pak Jokowi itu butuh partai, banyak partai lain yang siap menerimanya gitu loh. Aduh, lanjut. 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Oh alah, Deddy terus. Kalau kau itu emang gak jauh beda dengan Hasto. Suka ngibul, suka berbohong, ya. Selalu memfitnah orang, ya. Kalau emang betul ada menjumpai kalian tanggal 14 Desember, untuk mengapai si Hasto, jangan dipecat Jokowi. Ya kau sebut aja namanya siapa, terang-terangan gitu loh. Biar rakyat Indonesia tahu siapa orang itu yang menjumpai kalian gitu. Jangan pakai rahasia-rahasiaan. Kalau kau emang mau membersihkan nama si Hasto, Sekjen kalian. Kalau kau emang mau membantu si Hasto. Ini malas kayak ada udang dibeli peyek. Aku tahu ujung-ujungnya kalian paling memfitnah Pak Jokowi gitu. Karena kalian itu di otak kalian tuh, pola pikiran kalian sama dengan mak kalian itu, mak banteng, mak lampir, mak sihir. Di otak kalian itu cuma Pak Jokowi. Nah, apapun yang terjadi di Indonesia ini, Pak Jokowi kalian salahkan. Nanti ada orang kena tubruk entok, kena tubruk kerbau, pasti yang salahkan Pak Jokowi. Itu yang otak kalian. Ngapain kalian rahasiakan lagi?
terang-terangan sebut namanya gitu loh, biar langsung dijemput KPK dan disidang. Kalian itu hanya bohongnya doang sama kayak si Hasto. Gayanya dia punya dokumen dan 40 video tentang pejabat yang korupsi. Buktinya sampai sekarang gak ada. Barbutnya yang dikasih tunjuk si Hasto. Katanya disembunyikan di Rusia. Dan si Koni pun katanya gak mau membawa bukti itu sebelum arahan dari si Hasto. Jadi kan banyak bohong, banyak ngibul. Hanya membersihkan diri kalian itu. Kalau emang kalian itu gentleman, kalau emang kalian berani, sebut terang-terangan siapa itu orangnya. Gak mungkin kalian gak tahu. Gak mungkin kalian gak kalian usut. Gak mungkin kalian cari tahu siapa itu ya orang yang datang. Siapa yang menyuruh datang menjumpai kalian. Cari sampai tuntas, biar selesai masalahnya. Ini kalian sampai mau rahasia-rahasiaan siapa yang datang menjumpai kalian. Nampak kali kalian bohongnya, nampak kali kalian ngibul. Sama kayak ajaran Mak Banteng. Mak kalian kan gitu. Si raja ngibul, raja pembohong. Gitu. Ini gak berani terang-terangan kalian sebut. Sementara kau sudah conference kayak gitu. Di depan wartawan, terang-terangan. Kalian bilang ada 9 orang menjumpai kalian tanggal 14 Desember. Kan kasih tahu lah siapa tuh makhluk manusia itu yang menjumpai kalian. Biar tahu rakyat Indonesia gitu loh. Nggak jauh beda lah kau ajaran Mak Banteng. Si raja ngibul, raja berbohong. Alah, bacrot doang, banyak ngomong doang ya kalian. Berkoar-koar. Taunya kalian hanya otak kalian Pak Jokowi. Seolah-olah itu Pak Jokowi. Sementara itu sandiwara kalian, hanya permainan kalian ya itu. Nggak tahu. Kalian itu kan banyak kali permainan kalian. Ada. Kalau rakyat Indonesia tahu kelakuan kalian itu bagaimana, banyak berkuar-kuar doang. Tunjukkan, Dedi, siapa orangnya, biar kita tahu. Kalau emang itu Pak Jokowi, ya kita serahkan biar disidang Pak Jokowi. Kalau emang Pak Jokowi salah, gitu loh. Ini enggak pakai rahasia, dasar bacrit, tukang ngibul. Gak jauh beda dengan Mak Banteng, sinesir, Mak Lampir, gitu loh, ya kan? Iya, teman-teman ya. Barusan kita mendengar pernyataan sangat menarik dari seorang netizen ya, saudara kita yang berasal dari Sumatera Utara ya, Mama Batak ya kan. Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan mulai bagian depan sampai bagian akhir ya, dan saya tertarik dengan tadi itu ya kan. Ini orang dengan Sekjen Moncong Kura-Kura ya 11-12 menurut saya ya, tukang menyebar hoax ya kan. Tukang tukang sindir, tukang nyinyir, menyebar hoax, kemudian juga tukang fitnah begitu. Dan saya tertarik dengan pendapat netizen barusan bahwa seharusnya ya kan, si tukang nyinyir ini seharusnya fokus gimana caranya dia bisa membantu Sekjen Moncong Kura-Kura dalam menghadapi persoalan hukum yang saat ini sedang dialaminya. Iya kan? Iya, betul, sependapat saya ya kan. Bukan malah lain-lain ya kan, bukan malah menyerang Jokowi, bukan malah mencaci, memfitnah Jokowi. Kok nggak nyambung gitu ya. Ini ada temannya yang sedang mengalami persoalan hukum yang tidak enak begitu ya, menghadapi persoalan hukum, bukannya dibantu agar yang bersangkutan ini bisa melewatinya itu dengan baik, dengan sabar, dengan seadil-adilnya, malah sibuk memfitnah Jokowi. Coba bayangin. Aduh, lanjut. Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu. Astagfirullah. Ini polanya sama ya, yang dibangun antara Hasto dengan Deddy Sitorus ya. Kemudian ada lagi namanya Koni ya. Polanya sama. Ada yang datang kemudian memerintahkan jangan sampai memecat Jokowi, kemudian jangan kalau bisa Hasto dipecat, dan nanti ada ancaman ada 9 kader PDP yang akan masuk penjara. Lah, orangnya siapa, diungkapkan aja. Ini kalau kayak gitu kan bisa aja kayak ngarang gitu. Nih, bikin karangan bebas itu. Siapa orangnya, ungkapin aja siapa orang yang kayak gitu. Jadi kan misalnya gini loh. Orang-orang gerakan, orang-orang partai ini udah biasa sih bikin yang namanya intelijen dan kontra intelijen. Jadi gini loh,
Misalnya saya ingin membuat supaya nama saya ini terkenal, kemudian ada orang yang pura-pura benci, ada yang pura-pura mendukung, ya kan. Dan nanti ada orang yang pura-pura benci saya, kemudian marah-marahin saya, gini, nanti ada yang mendukung, ya kan. Itu udah biasa dilakukan. Jadi seolah dibikin seolah nanti ini ada yang datang ini utusan Jokowi, padahal tidak terkonfirmasi siapa orangnya, ya kan. Jadi apakah benar orangnya suruhan Jokowi, bisa dikonfirmasi apa tidak, bisa nggak dibuktikan secara hukum, kan gitu toh. Ini kalau saya kan bisa juga ngomong, ini saya alhamdulillah kemarin didatangi oleh Pak Jokowi karena saya mendukung Pak Jokowi sebagai fansnya yang luar biasa. Tapi saya nggak mau ngasih tahu sama orang lain, Pak Jokowi datang ke rumah saya langsung dan memberikan apresiasi kepada saya karena saya mendukung Pak Jokowi. Kemudian setelah itu ada lagi datang utusannya Mas Gibran, karena saya juga udah mulai mendukung Mas Gibran, karena mungkin Mas Gibran senang. Ada yang datang ke kantor saya, utusannya Mas Gibran, kemudian mengucapkan apresiasi dan memberikan semangat supaya tetap usahanya tetap lancar dan sukses. Setelah itu kemudian datang lagi ada utusan khusus dari Pak Presiden Prabowo, ya kan. Utusan khusus Pak Prabowo ini mengucapkan terima kasih kepada saya karena sebelumnya saya nggak dukung Pak Prabowo, saya dukung Ganjar dan Mahfud, tapi sekarang saya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, dan tidak pernah mencaci maki dan tidak pernah merendahkan, tidak pernah bahkan mendukung program-program Pak Presiden Prabowo walaupun ada kritik-kritiknya. Jadi kalau FYP video saya ini kalau memuja-muja kok FYP, kalau seandainya tidak ada pujian ya nggak ada FYP. Kalau saya mengkritik, jadi ada video saya itu ada video kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, itu nggak FYP. Tapi kalau memuji-muji itu FYP. Jadi Pak Presiden Prabowo datang kepada saya. Nah, kan bisa aja saya ngarang-ngarang seperti itu toh. Kan nggak ada bukti. Ya toh? Kan saya bisa ngarang Pak Jokowi sama tim utusan Pak Jokowi datang ke rumah saya, datang ke kantor saya. Pak Prabowo datang ke kantor saya, utusannya Gibran datang ke kantor saya. Bisa ngarang kayak gitu. Semua orang bisa ngarang-ngarang kayak gitu. Dan apalagi ini kan berbasis tuduhan, ya kan. Ini udah menuduh dan itu ada nuansa fitnahnya itu. Nah, mestinya ini juga harus dibuka dan masukkan aja ke ranah hukum. Kalau memang itu terbukti ternyata kayak gitu dan memang ada Pak Jokowi menyuruh dia tuh, ada buktinya, videonya atau pertemuannya, itu silakan dibuka gitu loh. Kalau kayak gini aja hanya sekedar omong-omong ini, ya ini yang namanya omon-omon, betul kata Pak Prabowo. Itu hanya omon-omon doang dan masyarakat menjadi dipropaganda, masyarakat diadu domba. Masyarakat jangan mau yang kayak gini-gini nih. Jangan percaya karena ini hanya omongan saja. Jangan percaya, jangan sekali percaya. Kecuali ini dibawa ke ranah hukum dan itu terbukti inkrah, baru kalau memang terjadi baru kita dukung orang-orang seperti ini. Tapi kalau seandainya hanya omon-omon begini doang, akhirnya membuat masyarakat terbelah. Wah, ternyata Jokowi yang nyuruh itu. Ternyata, padahal kan kita nggak tahu kebenarannya apa gitu. Parah. Ya, hampir sama teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen sebelumnya ya. Intinya tidak ada satupun mereka ini yang memuji tindakan si kader elit partai terbesar di Indonesia tersebut ya, yang spesialis nyinyir ya iyalah. Jadi menurut saya ya, jangankan orang cerdas gitu loh, tetapi cukup orang waras saja ya, dengan intelektual di bawah rata-rata pun tidak masalah, pasti juga akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh kader elit partai terbesar di Indonesia ini adalah omon-omon saja ya, tidak akan ada yang mengapresiasi. Mungkin yang mengapresiasi adalah segelintir masyarakat yang terafiliasi dengan partai terbesar di Indonesia, yang kalau dites ya secara intelektual, mungkin EQ-nya rata-rata 78 atau mungkin di bawahnya. Iya kan? Iyalah. Seharusnya tuduhan itu ya kan dibarengi dengan bukti. Jangan cuma bisa menuduh tapi nggak bisa membuktikan. Lah ini cuma menuduh ya, menebarkan sebuah isu, tetapi isunya ini memang sengaja diambangkan gitu, dingambangkan kalau orang Jawa.
Kalau memang ingin menyebarkan isu, seharusnya kan disampaikan juga siapa utusan itu, ya kan? Agar nanti kalau nggak mau mengusut, biar netizen yang mengusut gitu loh. Apakah benar utusan ini disuruh oleh Jokowi gitu loh? Ini aja utusannya nggak berani nyebutin gitu loh. Ini berarti apa? Isu yang sengaja dingambangkan karena mereka sebetulnya tahu mereka itu sedang berbohong dan sedang menipu, ya. Lanjut. Hari ini Jokowi mengeluarkan pernyataan politik yang sangat keras yang memperlihatkan bahwa ia sudah resah dan gelisah dengan serangan-serangan politik dan ideologis yang diarahkan kepadanya dan keluarganya dengan target menghancurkan harkat dan martabat karir politik Jokowi dan keluarganya. Pernyataan seorang Jokowi ini harus ditempatkan sebagai alarm keseriusan Jokowi mengubah pendekatan politiknya yang selama ini cenderung diam dan defensif, dan kemudian ia nampaknya ingin menampilkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif dan terbuka terhadap lawan-lawan politik Jokowi. Ia mengatakan, selama ini saya diam, selama ini saya tidak bereaksi, tetapi semuanya itu ada batasnya. Pernyataan tentang batas yang dimaksud oleh Jokowi ini adalah perubahan strategi politik Jokowi yang lebih ofensif. Tetapi jangan dibayangkan bahwa ofensif yang dipahami Jokowi itu berarti melakukan pembalasan dan serangan terhadap lawan-lawan politik secara serampangan dan sembarangan. Tetapi Jokowi menyiapkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif, tetapi tetap dibangun dalam koridor sikap yang kritis, yaitu membela diri dan kepentingan Jokowi dan keluarganya. Apa yang dimaksud sebagai strategi ofensif ini memberikan pesan kepada kita bahwa Jokowi tidak bisa dipermainkan lagi. Ia menyiapkan strategi yang harus dibaca oleh lawan-lawan politik Jokowi dengan strategi yang harus sadar bahwa Jokowi adalah aktor politik yang penting dan karena itu tidak bisa diperdaya dengan berbagai macam serangan untuk menarget Jokowi demi menghancurkan harkat dan martabat serta karir politiknya. Jokowi tetap membangun sikap ofensifnya dengan mengedepankan kesantunan berpolitik, politik persahabatan, dan politik untuk kebaikan bagi Indonesia hari ini ke depan yang lebih baik. Siapakah yang dimaksud Deddy Sitorus dengan utusan yang datang ke PDIP dan meminta dua hal, yaitu agar Hasto Kristianto segera mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP dan fokus pada urusan untuk melakukan pembelaan hukum yang dilakukan dirinya dengan tim kuasa hukumnya, dan meminta agar Jokowi tidak dipecat dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP. Saya punya dua analisis. Yang pertama, utusan itu adalah orang-orang dalam tubuh PDIP sendiri yang dikenal sebagai faksi Puan Maharani, yang memang selama ini memiliki pendekatan politik yang jauh lebih cair dan ingin merapat pada pemerintahan Prabowo Subianto dan sebelumnya pada pemerintahan Joko Widodo. Mereka punya target bahwa dengan mendekat pada pemerintahan siapapun, dulu Jokowi dan sekarang Prabowo Subianto, maka PDIP tetap akan menjadi pelaku dalam gerak pembangunan yang terjadi di tanah air kita. Namun ada juga jawaban yang kedua, bahwa utusan yang dimaksud oleh Deddy Sitorus ini adalah orang-orang yang memang punya kedekatan dengan Jokowi, dan orang ini juga sekaligus punya modal sosial dekat dengan PDIP. Orang ini adalah orang yang menyayangkan kalau Jokowi misalnya adalah orang yang kemudian diperlakukan secara tidak terhormat dan keluar dari PDIP, karena Jokowi harus dianggap sebagai salah satu faktor penting apabila PDIP ingin beruntung dan sukses dalam perjalanan politiknya ke depan. Menjelang Kongres PDIP
pada pertengahan tahun ini dan harapannya agar PDIP sukses menjelang dan persiapan-persiapan menuju pada kontestasi pemilihan umum pada 2029 mendatang. Inilah dua catatan saya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus ini membuka dan mengangkat kembali isu yang penting sekali, bahwa kekuatan politik Indonesia ke depan itu dipastikan adalah ada pada partai-partai politik yang sehat, dan salah satu tanda dari sehatnya partai politik itu adalah semua proses politik yang ada di dalam sebuah partai politik itu memang politik yang dibangun dalam ketaatan pada hukum yang berlaku, tetapi sekaligus juga apa yang dianggap sebagai tanda sehatnya partai politik. Tidak ada anggota yang secara serampangan dipecat begitu saja lalu dianggap sebagai aktor bermasalah. Mengapa? Karena untuk mencapai level seorang pemimpin yang adalah presiden, maka kita menaruh hormat pada Megawati, kita juga menaruh hormat pada Jokowi yang adalah putra dan putri terbaik PDIP, dan karena itu PDIP harus melihat bahwa Jokowi tetap adalah bagian dari PDIP dan modal sosial PDIP untuk sukses ke depan sebagai partai yang sehat dan partai yang akan sukses dalam konstelasi politik tanah air hari ini dan ke depan. Ya, barusan kita menyaksikan dua VT yang dibuat oleh pengamat politik media sosial ya, Bapak Simon John ya. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan dan saya berharap tidak terkena copyright begitu ya, sehingga bisa kita dengarkan bareng-bareng secara utuh. Intinya Simon John itu mengomentari pernyataan sikap Pak Jokowi yang dirinya sudah kehabisan kesabaran gitu ya. Maksudnya mengatakan bahwa kesabaran dirinya itu ada batasnya, begitulah. Menurut Simon John barusan ya, yang sudah kita dengar bareng-bareng, bahwa Pak Jokowi sudah ada di fase yang tidak bisa menahan fitnahan terus-menerus ya. Pak Jokowi sudah ada di fase yang dirinya siap melakukan counter attack atau serangan balik ya. Tinggal kita menunggu saja apakah yang serangan balik yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi jika memang kader elit partai terbesar di Indonesia ini tidak menurunkan serangan fitnahan-fitnahannya. Justru saya memang berharap ya Pak Jokowi ini melakukan counter attack ya, serangan balik, karena saya memang menginginkan ya, bukan menginginkan, berharap gitu loh. Masyarakat itu tahu siapa sebetulnya yang bersalah ya di antara dua pihak yang saat ini seolah-olah bertikai, yaitu antara Jokowi dengan partai terbesar di Indonesia. Kalau menurut saya sih pasti yang benar adalah Jokowi ya, karena Jokowi ini adalah satu orang sendirian. Kalau memang Jokowi ini bersalah, diserang oleh partai sebesar itu, seharusnya Pak Jokowi sudah tumbang sejak dulu kalau memang Pak Jokowi memiliki track record buruk ya. Ya teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar banyak netizen yang menganggap tuduhan yang dilontarkan kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir, itu tidak berdasar ya. Kalau memang ada seorang utusan, maka seharusnya sebutkan siapa utusan itu ya. Gimana bisa dibuktikan benar ataukah salah ya, benar ataukah tidak kalau si utusan itu tidak pernah disebutkan namanya oleh si pembuat isu ya kan. Aduh, kelihatan sekali bohongnya yang gedabrus alias tukang fitnah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang pernyataan sikap Jokowi setelah berkali-kali mendapatkan serangan tak berdasar dari para kader elit partai terbesar di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa setelah segala upaya dilakukan oleh mereka dan ujung-ujungnya gagal, baru-baru ini salah satu kader elit kembali menyatakan bahwa pertengahan Desember ada seorang utusan yang menginginkan si Moncong Kura-Kura mundur sebagai sekjen dan Jokowi tidak dipecat ya. Otomatis itu adalah sebuah tuduhan kepada Jokowi secara tidak langsung ya. Menyikapi hal itu di hadapan para awak media tadi ya, sudah kita lihat bareng-bareng, Jokowi menyatakan bahwa kesabaran dirinya ada batasnya. Mantap Pak D, keren Pak D, hajar Pak D, lawan ya. Sebagian besar rakyat Indonesia ada di belakang Anda. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam menyajikan konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.